Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya, Mas, Mbak? Kedengaran, Kak. Dengar. Iya, Kak. Sebelumnya tadi materinya yang dibahas terkait apa ya? Masih teknik sampling ya? Iya, masih yang kemarin, Kak. Masih, Tapi Kak. yang khususnya non-probability atau masih bahas probability samplingnya juga? Udah semuanya ya tadi. Hmm. Jadi, untuk pertemuan hari ini berarti materinya masih pekan lalu ya. Nah, saya pikir untuk pertemuan hari ini itu sebenarnya sudah masuk analisis korelasi. Jadi, mungkin ada misinformation ya, terkait, pertemuan ke-9 ini, yang saya pikir itu, harusnya udah ke analisis korelasi. Jadi pekan depan itu analisis regresi, tapi ternyata masih membahas terkait teknik sampling dan materinya juga masih belum saya buat ya karena kemarin kan kita tuh fokusnya membahas teknik sampling khususnya yang probability ya. Jadi mungkin pekan depan kita bahasnya yang khusus non probability-nya aja, gak apa-apa ya Mas Mbak? Ya, Kak. Ya nggak apa-apa ya. Jadi hari ini kita bahas terkait analisis korelasi dulu aja ya. Di kita pindahkan untuk responsi hari ini jadi lebih awal gitu ya, membahas terkait analisis korelasi ya karena ada misinformasi ternyata. Terusnya masih membahas teknik sampling. Ya, jadi untuk analisis korelasi hari ini sebelumnya teman-teman sudah pernah tidak ya mempelajari terkait uji korelasi sebelumnya? Udah tapi lupa, Kak. Belum, Oh ya, Kak. Udah, oh belum. Kak. Oh ya, ada yang udah, ada yang belum. Jadi mungkin yang pertama kita bahas dulu terkait apa sih sebenarnya korelasi itu sendiri. Kalau kita bahas korelasi berarti ini membahasnya terkait hubungan ya. Jadi, tapi dalam statistik sendiri, uji korelasi ini merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah sebenarnya ketika kita memiliki dua variabel, dari kedua variabel ini apa ada nggak sih hubungan antar dua variabel yang akan diuji. Nah, hubungan yang diukur nantinya memiliki sifat yang linear. Nah, kalau kita perhatikan mungkin yang sudah mempelajari sebelumnya ya, diingat kembali untuk koefisien korelasi atau kita sebut sebagai rho gitu ya, itu memiliki nilai dari -1 sampai 1. Nah, kalau misalnya nilainya dari 0 sampai -1, nah semakin mendekati -1 itu korelasinya akan semakin kuat. Tapi eh, kita akan menyebutnya ini sebagai linear negatif gitu ya. Nah, begitu pula kalau misalnya nilai korelasinya itu mendekati 1. Berarti kita menyebutnya juga sebagai korelasi linear positif. Jadi semakin dekat dengan -1 atau 1, maka nilai korelasinya akan semakin kuat. Gitu ya. Kemudian untuk polanya di sini eh, kira-kira ada yang tahu nggak pola linear itu bentuknya seperti apa? Yang gambar 1, 2, 3 atau 4? Ada yang masih ingat nggak? Gambar satu, Kak, yang Satu, garis Kak. lurus bukan ya? Kalau kita perhatikan ini eh, seperti ini ya garisnya mungkin nanti mengikuti Iya. dari titik-titik dari data ini. Nah itu kira-kira korelasi positif atau korelasi negatif, Mbak? Kalau kayak gini sih dia positif karena kan X-nya makin besar berarti Y-nya ikut makin besar si Oh aksis iya, sama yang itunya sih. oke betul. Ya betul ya. Jadi kalau korelasi positif itu nantinya ketika X-nya semakin besar, maka Y-nya juga akan semakin besar. Nah, contohnya mungkin ini ya, kayak misalnya semakin tinggi suhu udara gitu ya, maka mungkin
ada gitu yang berpengaruh dari X-nya kayak gitu. Nah, kemudian untuk gambar kedua, di gambar kedua kalau kita lihat titik-titiknya ini awalnya mengikuti ya seperti gambar satu ini, tapi akhirnya setelah mencapai titik maksimum ini turun lagi gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ini bisa dikatakan tidak linear gitu ya, non linear karena bentuknya seperti ini. Nah, ketiga gimana gambar tiga? Ini kira-kira masih bersifat linear atau non linear? Non, Kak. Iya, non ya. Keempat gimana empat? Non juga, Hmm, Kak. Non juga Kak. titiknya acak. Keempat ini bentuknya udah nggak jelas ya. Kira-kira ini non atau gimana? non non linear tapi dia acak. Iya acak gitu ya, nggak Nggak ada ada kalau kita hubungan, lihat Kak. nggak ada korelasi gitu ya. Kalau kita lihat kedua mungkin masih ada tapi non linear gitu ya. Tiga juga mungkin masih ada tapi non linear. Tapi dari gambar empat ini sudah sangat acak sehingga bisa dikatakan tidak ada korelasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang belum mempelajari terkait uji korelasi sebelumnya, jadi di uji korelasi ini ya, yang pertama tadi kita itu ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antar dua variabel yang diuji, kemudian dari segi koefisien korelasi atau rho-nya, kalau misalnya mendekati minus satu atau satu, maka korelasinya akan semakin kuat. Tapi kalau misalnya mendekati nol atau nilai korelasinya sama dengan nol, maka itu tidak ada korelasi. Nah, kemudian selanjutnya di sini teman-teman perlu lihat ya untuk visualisasi dari korelasi positif ya. Kalau misalnya X semakin besar, dia mendekati misalnya nilai 10 gitu ya, maka Y-nya juga akan semakin besar. Nah, ini adalah korelasi positif. Kemudian kalau misalnya korelasi negatif, jika misalnya kalau kita perhatikan X-nya meningkat, tapi Y-nya akan semakin menurun gitu ya untuk korelasi negatif. Nah, ini juga ditandai nantinya dari koefisien korelasinya. Kalau misal koefisien korelasinya bernilai positif, maka pasti bentuknya akan seperti ini. Tapi untuk koefisien korelasi negatif, maka visualisasi bentuk linearnya juga akan seperti ini. Nah, untuk koefisien korelasi itu sebenarnya ada beberapa ya korelasi yang bisa kita gunakan, tapi yang akan kita pelajari di sini adalah korelasi Pearson gitu ya. Nah, jadi untuk korelasi Pearson nantinya ini ya sama saja kita akan mengukur kekuatan dari arah hubungan linear antar dua variabel di mana rumus yang akan kita gunakan ya sebagai berikut yaitu untuk menghitung nilai korelasi XY artinya misalnya variabel independen misalnya adalah X dan dependen adalah Y sehingga nantinya rumus yang digunakan adalah SXY dibagi dengan SX dikalikan dengan SY-nya sehingga kita perlu menghitung terlebih dahulu nilai SXY-nya itu berapa kemudian SX dan SY-nya itu berapa. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari rumusnya ini kira-kira bentuknya rumus apa? Ada yang tahu nggak? Atau masih ingat bentuk rumus ini seperti apa? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti kita lihat ya bentuknya akan seperti apa. Nah untuk uji korelasi person dengan menggunakan korelasi person produk moment, jadi menurut Walpole tahun 2012 bahwa pengujian korelasi ini dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis. Jadi yang kita katakan tadi nilai koefisien korelasi atau rho ini ya untuk simbol rho itu seperti ini, seperti huruf P gitu ya. Ketika hipotesis nol, di mana ketika rho sama dengan nol, maka tidak terdapat korelasi linear di antara kedua variabel. Tapi untuk hal alternatifnya atau H1-nya,
rho tidak sama dengan 0, maka terdapat korelasi linear antara kedua variabel, di mana statistik uji yang digunakan itu adalah the student. Itu R dikali dengan akar N min 2 ya, dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Nah, di sini kan menggunakan uji T gitu ya, dari penggunaan statistik ujinya. Nah, ini nantinya digunakan untuk menguji hipotesis gitu ya, untuk keputusannya apakah hipotesisnya itu diterima atau hipotesis nolnya itu gagal ditolak gitu. Oke, next untuk kriteria ujinya itu ya sama seperti sebelumnya, pertemuan sebelum UTS. Ketika H0 ditolak, maka mutlak T hitungnya itu lebih besar dari T tabel gitu ya, atau T alfanya, atau H0-nya itu ditolak ketika P value-nya itu kurang dari alfa. Nah, untuk apa namanya? Daerah penolakannya seperti ini, teman-teman ingat seperti pertemuan sebelumnya terkait pengujian hipotesis dua arah gitu ya, dua sisi. Jika H0 ditolak, maka terdapat korelasi linear antar dua variabel. Nah, untuk penerapan dari teori tersebut, ini ada ilustrasi gitu ya, bahwa sebuah agen perumahan di sini sedang mengkaji harga rumah yang dikaitkan dengan berbagai faktor. Nah, untuk keperluan ini, sebanyak 14 rumah yang pernah terjual lewat agen ini dijadikan basis kajian. Jadi ada beberapa hal, variabel gitu ya, yang dijadikan sebagai contoh. Di sini adalah harga rumah atau selling price-nya dalam satuan dolar. Kemudian luas rumah atau size of the house-nya meter persegi. Kemudian age-nya atau umur bangunannya di sini satunya tahun ya. Kemudian serta kondisi rumahnya itu ada good, excellent dan main. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, sorry. Kalau kita perhatikan di sini eh, kira-kira yang jadi variabel Y dengan X-nya itu apa aja? Ring price. Size of house itu X, Ya, yang ini yang in the pengaruhnya itu pokoknya yang luas rumah, yang iya. dipengaruhi itu harga. Iya sih, itu bukan sih Kak? Iya benar. Jadi size of the house sama age-nya yang mempengaruhi dari harga rumah ya, betul. Jadi nanti yang akan kita uji berarti Y-nya itu adalah selling price-nya, kemudian luas rumah dengan umur bangunan yang akan jadi variabel dependennya gitu ya. Oke. Oke, di sini saya buka Excel-nya dulu ya. Ini bisa saya kirimkan ke Mbak ini ya, Mbak Fiona ya, biar coba sekalian. Oke, sudah saya kirimkan ya. Jadi data yang kita gunakan adalah ini ya. Nah, nanti dengan menggunakan rumus korelasi sebelumnya, kita akan menghitung nilai korelasi dari
ketiga variabel ini. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat condition di sini kira-kira ini dipakai nggak buat analisis korelasi? Kalau min itu dia kurang atau setara dengan bagus ya kayak kondisinya? Kurang sepertinya, Mbak. Kurang ya. Ya, Kalau ada jadi beda yang karakter, harusnya sih dipakai ya kayak dipakai nggak sih? kalau ini variabel apa jadinya? Selling itu harga jual itu dipengaruhi oleh luas, usianya, sama kondisinya. Berarti si kondisinya itu dia si X-nya ya. Tapi X kan di juga. sini kondisinya itu beda ya variabelnya. Kalau ini variabel apa? Dari selling price-nya variabel apa? Selling price itu yang dipengaruhi yang depend-nya. Iya, ini numerik kategorik atau apa, Mbak? Oh iya deh, ini dia ordinal ya. Iya, jadi ini kan jadinya ordinal ya, sedangkan ini bakal jadi nominal nih yang ketiganya. Jadi kita tidak bisa langsung gunakan gitu ya untuk apa namanya Oh, lihat uji korelasinya. Jadi untuk kondisi kita keep dulu. Ya, jadi yang akan kita gunakan untuk apa namanya melakukan analisis korelasi ya dari ketiga variabel ini. Nah, dengan menggunakan rumus sebelumnya, ini ya. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah untuk mencari analisis nilai koefisien korelasinya. eh yang pertama berarti kita cari dulu ya nilai SXY-nya. Misalnya yang akan kita lihat korelasi di sini adalah selling price dengan size-nya gitu ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini, kalau misalnya kita ingin menghitung nilai SXY-nya, kira-kira nyari apa dulu? Min dulu, Mbak. Rata. X-bar-nya dulu ya. Nah, berarti kalau kita pakai price sebagai Y, berarti size-nya jadi ini ya, X-bar. Kita gunakan rumus average, terus cari rata-ratanya, kemudian nyebar juga sama berarti ya. Nah, nanti kalau misalnya kita peroleh X bar dengan Y barnya, kita cari nih. Selanjutnya adalah nilai XI dikurang dengan X bar gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan nilai XI-nya berarti berapa? Sama dengan berapa? 173, Kak. Ya, dikurang dengan berarti 201. Ini kita gunakan rumus dolar ya. Biar ke keep nggak kemana-mana gitu nanti kalau di drag ininya. Nah, nanti kalau sudah kita peroleh XI kurang X barnya, kita lakukan lagi nih. Berikutnya adalah mencari nilai YI dikurang dengan Y bar.
Nah, berarti itu kita gunakan price-nya ya, dikurang Y barnya berarti rata-ratanya. Ini jangan lupa dikai simbol dolar tadi. Terus kita drag ke bawah. Nah, ini kita peroleh nih. Nanti untuk pembilangnya berarti kita kalikan dulu ya. XI kurang X bar kali dengan YI kurang Y bar. Berarti ini ya, XI kalikan dengan YI barnya. Lalu kita drag ke bawah. Sehingga nanti untuk pembilangnya sama dengan, kalau kita udah punya XI kurang X bar dikali YI dikurang Y bar, itu diapain? Untuk menghitung pembilangnya. Di jumlah, Kak. Berarti pakai sum ya. Sum untuk semua nilainya. Terus kita dapat penyebutnya jadinya berapa? Sama dengan N-1. Nah, ini kan di sini ada price sama size nih. N-nya itu dihitung dari kita blok sampai ini atau kita milihnya salah satu variabel aja. Salah satu Salah aja, Kak. satu aja, Kak. Salah satu aja ya, Pakai berarti kontak. count terus salah satu Kontak. ya, ya aja misalnya sini. Terus dikurang berapa tadi ya? Satu ya. Nah, nanti kita peroleh untuk SXY-nya itu sama dengan dibagi dengan 13. Nah, kita udah punya ini nih penyebut untuk menghitung koefisien korelasi. Selanjutnya kalau misalnya kita udah punya ini, nanti kita hitung lagi SX-nya berapa dikalikan dengan SY. Berarti untuk perhitungan SX ini ada rumus tersendirinya juga. Di sini berarti kita lakukan ini ya berarti ya. Kita pangkat 2 kan. Berarti sama dengan ini di pangkat 2 ya. Bener gak ya? Nah, nanti kita peroleh setelah kita kuadratkan, kita hitung dulu untuk berarti di sini sum bagi dengan N-1 ya. Lalu habis itu diapain? Akar. Berarti pakai SQRT ya. Nanti kita peroleh berarti ini. Terus habis itu kita hitung lagi untuk nilai SY-nya, berarti dilakukan hal yang sama ya. Berarti sama nggak nih? Oh ya benar sama. Berarti kita hitungnya ini juga ya, YI kurang Y bar kita kuadratkan lagi. Habis itu eh, sama dengan ini kita kuadratkan, terus drag ke bawah. Nah, nanti perhitungannya juga sama kayak tadi, sama dengan sum. Ini ya, dibagi dengan N-1. Berarti ini SQRT. Nah, kita udah peroleh nih nilai SX-nya, kemudian XSY-nya, kemudian nilai SX-nya dengan nilai SY. Habis itu kalau kita udah dapat ini diapain? Dicari RX-nya.
Oke, habis itu kita cari ya nilai Rx Y-nya. Cara carinya itu kita pakai nih nilai yang tadi. Berarti sama dengan pembilangnya itu adalah SX-nya kita bagi dengan penyebutnya, SX berarti SX dikali kali dengan SY. yang kita peroleh, berarti nilai korelasinya adalah 0,53 ya kalau kita bulatkan. Dengan menggunakan apa teori tadi, ini kira-kira korelasinya lemah, kuat, atau gimana sedang? Semakin kuat ngaruhnya. Oke, biasanya semakin kuat itu ditandai dengan nilai korelasi berapa? Biasanya. Positif. Negatif juga bisa, Mbak. Jadi Oh, kalau misalnya, ya, jadi kan koefisien korelasi itu kan dari -1 sampai 1. Kalau misalnya nilainya misalnya -0,53 gitu ya. Oh, kalau misalnya nilai korelasinya -0,53 itu sebanding dengan nilai korelasi yang ini. Itu sama aja. Bedanya di sini jadinya apa namanya? Korelasi linear negatif, sedangkan di sini korelasi linear positif. Tapi ketika kita menguji koefisien korelasi, ini secara kekuatan sama saja. Yang membedakan dari arah hubungan linearnya gitu, Mbak. Nah, berarti tapi yang menandai ketika dia korelasinya semakin kuat. Nah, biasanya kalau kita dari segi anak statistik gitu ya, kalau kita melihat nilai korelasinya lebih besar dari 0,5 gitu ya, berarti korelasinya sudah lumayan cukup besar gitu ya, sedang bisa dikatakan sebagai sedang ketika sudah memiliki korelasi 0,5. Nah, akan tetapi dalam hal ini korelasi ini akan dibuktikan dengan menggunakan uji T terlebih dahulu. Nah, di mana untuk pengujian statistik ujinya kan kita nantinya akan apa namanya, membuktikan dari hipotesis ini bahwa ketika rho-nya sama dengan 0, maka tidak terdapat korelasi. Tapi kalau misalnya rho-nya tidak sama dengan 0, maka terdapat korelasi linear antara kedua variabel. Nah, statistik uji yang kita gunakan yaitu yang ini ya, untuk uji tes studentnya. Kita pindahkan di sini ya. Kita lihat dulu nih untuk uji T-nya. Berarti di sini N-nya berapa ya tadi ya? Sama dengan count ya. N-nya 14. Kemudian selanjutnya kita menghitung apa nih? Nilai uji T-nya gitu ya. T hitung gitu ya. Berarti sama dengan R-nya kita peroleh dari mana? 0,53 bukan Kak? Oke. Terus abis itu gimana? Dikali kita Akar buat dari 13. ini pakai bahasa Excel. SQRT RT. Terus, N in 2. nah pertanyaannya kenapa pakai N-2? Ada yang masih ingat gak untuk pengujian hipotesis sebelumnya? Kalau N-1 kenapa, N-2 kenapa? Jumlah variabelnya ya Kak? Hmm, Kan, ini berkaitan dengan pengujian hipotesis. Kan kemarin tuh kalau misalnya kita nguji satu arah, N-nya dikurang berapa?
Yang derajat kebebasan bukannya Kak? Iya, derajat bebasnya kita ngurangnya kalau satu arah berapa? 1, N-1 kan? Tapi kalau dua arah jadinya 2 ya. N-2. Nah, jadi karena kita nanti akan menguji hipotesis dua arah gitu ya, dua sisi, makanya di tes dulunya pakai N-2 gitu. Terus dibagi eh, dengan berarti SQRT ya, di 1 min ini berpangkat 2. Bener nggak ini? 2,147. Nah, kalau kita hitung T-tabel, ada yang masih ingat rumusnya? Sama dengan T? Ya, ada yang ingat nggak? INV bukan ya? Oke, pakai INT, terus Yang 2T. probability-nya berapa? 0,05 ya. Nah, degree freedom-nya berapa? 12 bukan ya? Oke. Berarti ini ya, N-2 ya. Nah, berarti T hitungnya 2,15 gitu ya. Terus T tabel berarti 2,18. Nah, kalau kita perhatikan tadi pengujian kriteria hipotesisnya gimana? Kalau T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya menolak H0. Iya benar. Ya, Tadi gitu. Kak. terus kalau ini ya, H0 ditolak jika mutlak T hitung lebih besar dari T tabelnya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini T hitungnya lebih besar dari T tabel nggak? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil ya, 2,15 kurang dari 2,18. Sehingga berarti kesimpulannya kita gagal Menolak H0. 0. Nah, di sini juga nih ada kriteria H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Kalau kita tulis alfanya sama dengan 0,05, berarti kalau misalnya kita ngitung p-value, rumusnya gimana? Sama dengan T. Kan Yang tadi kalau dua. kita kan tadi kalau misalnya kita pakai T table, pakai T inverse yang 2T karena dua arah. Kalau misalnya kita ngitung p-value, pakai yang mana? Distribution. Oke, P distribution, terus 2T. 2T dalam kurung X-nya yang mana nih? X-nya 0,05. Enggak, Freedom 14. berarti X-nya kita pakai T hitung ya. Coba ya, T hitung. Degree freedom berarti N-2. Nah, P-value-nya kan 0,05. Apakah P-value-nya ini kurang dari alfa? Lebih. Lebih ya? 0, berapa tadi? 0,052, 53 deh. Ini lebih dari 0,05. Sedangkan ketika kita menggunakan kriteria keputusan H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, ini kan tidak memenuhi ya. Sehingga sama aja nih. Kita juga bisa menolak H0 menggunakan kriteria ini. Jadi untuk penggunaan kriteria ini itu sama aja dengan menggunakan kriteria ketika kita menggunakan T hitung
yang lebih besar dari T-table-nya. Nah, penggunaan yang mana ya, apa ya bagusnya? Orange ini itu kita bisa gunakan untuk, menggambarkan dari daerah, penolakannya. Kira-kira masih ingat nggak gambar daerah penolakannya kayak gimana? Pakai ini. Berarti, alfa per 2 di sini tuh nilainya berapa sih yang garis putus-putus ini kira-kira? 0,0025. 0,0 0, 0, berapa, Mbak? 0,005. Iya, 25 itu kalau misalnya pakai itu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai ini nih, misalnya yang ini nih. Kira-kira penempatan di daerah pengujian dua hipotesis dua arahnya gimana? Yang garis putus-putus ini berarti berarti kita bisa tuliskan 2,15 ya, teh hitungnya. ya 2,15 di tengah ya nggak sih, Kak? Berarti yang di kiri berapa? Minus ya Eh, jadi. ya Ya, minus 2,15. Terus yang em, itu teh hitung kan ya? Terus tabelnya gimana? Apa nggak kebalik ya? Balik ke Yang T-tabelnya yang 218 Kak Ya, kayaknya Kak. 2,8. berarti di sini 2,18 ya, yang di sini Iya, 218 itu. min 2,18. yang Terus dua. nilai 2,15 berarti berada di dalam daerah penerimaan nih. Iya Betul kan? Kak. Iya. Ya, Nah, kenapa gagal menolak H0? Karena teh hitungnya ini berada di dalam daerah penerimaan ini sehingga gagal tolak H0. Kalau misalnya teh hitungnya lebih dari 2,18, berarti kan masuknya yang ke merah-merah ini nih. Nah, yang merah ini kan daerah penolakan H0. Berarti kalau daerah penolakan H0 ini berarti jadinya kita tolak H0 kan? Kayak gitu. Kira-kira paham nggak ya? Artinya paham ya, soalnya ini kan materi sebelumnya untuk pengujian hipotesis. Oke. Nah, tapi untuk perhitungan ini kan menghitung korelasi antara harga dengan eh, luas rumah ya, price dengan. Nah, di sini kita juga bisa menghitung terkait harga dengan edge. Cuman mungkin nanti bisa dihitung ya. Ini untuk penjabaran lengkapnya dengan menggunakan penjabaran Excelnya gitu ya. Tapi teman-teman paham nggak kalau misalnya ini kita buat dalam bentuk manual, dalam tulisan gitu ya? Mungkin pada saat mengerjakan ujian. Bisa ya ditulis ya terkait perumusannya ke dalam bentuk apa namanya? Menjawab soal. Bisa. Bisa Kak. Yang lain gimana? Insya Allah. Ya insya, ya insya Allah. Oke, Kak, jadi eh, Kak, sorry, boleh ke yang perhitungan T hitung tadi nggak? Yang R itu tuh dari mana? R ini dari koefisien korelasi. Oh, yang RX itu. Ya, ini rho-nya gitu. R itu kalau bahasa statistiknya adalah rho-nya. Tuh. Ada lagi nggak? Berarti itu emang rumus lain ya? Yang mana, Kak? Ini Yang kan, R, T yang itu, R kecil itu yang di ya, rumus T. R Oh, itu ini tuh kan dihitung atau dari dari hasil dari R eh hasil ini sih. RX-nya. Oh, Ini tuh sepaket oke. gitu. Ini ya. Boleh diklik ke yang T itu nggak, Kak?
yang hasilnya 2,15. Nah, ini. N. Jadi teh hitung itu kan kita rumusnya yang ini nih. Mm. R dikali dengan akar N-2. R-nya itu diperoleh dari yang rumus tadi, yang ini kan. Kita hitung dulu SX-nya berapa, hitung SX-nya berapa sama SY-nya. Nanti abis itu kita peroleh RSY. Nah, ini adalah koefisien korelasi antara dua variabel. Dua variabel yang mana yang digunakan berarti variabel price dengan size-nya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah peroleh, ini akan menjadi eh, apa namanya nilai R-nya ya dalam tes studentnya. Nanti untuk perhitungannya berarti koefisien korelasinya kita kalikan dengan akar dari degree freedom-nya N min 2-nya gitu ya. Berarti 12 kan, 14 min 2. Itu dibagi dengan 1 min si korelasi tadi. Nah, hasilnya adalah 2,15 gitu, Mas. Oke, oke Kak. Oke. Paham ya? Makasih Kak. Ah, Kak, nanya dong Kak, maaf. Tadi, sorry saya skip. Kalau yang menghitung apa hipotesis tadi menyimpulkan kenapa kita harus menghitung t-tabel, kenapa kita harus p-value itu maksudnya salah satu atau apa hubungannya Eh, gitu? oke, ini ya. Ini kan kita pakainya ada eh, salah satu. Kalau misalnya di sini dikatakan atau secara logika matematika, berarti itu kita bisa menggunakan salah satunya, yaitu baik itu teh hitung yang ini ataukah yang menggunakan p-value. Ketika salah satu terpenuhi, maka itu sudah bisa langsung digunakan gitu ya untuk menyimpulkan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan misalnya di sini T hitung lebih besar dari T1. Nah, ini kita bisa menggambar daerah penerimaannya. Tapi kalau misalnya di sini p-value yang kita gunakan adalah keputusan p-value kurang dari alfa, itu kurang bisa ya menjelaskan terkait untuk apa keputusan apa daerah uji hipotesis dua sisinya gitu ya. Lebih dari kepada untuk perhitungan gambarnya sih untuk yang bagian ini. Tapi kalau misalnya ada kata atau ini salah satu digunakan sudah memenuhi dan sudah bisa digunakan. Tapi kalau misalnya ada kata dan untuk kriteria seperti ini berarti kedua-duanya harus dipenuhi. Kayak gitu. Oh, Paham nggak, Mas? paham, paham. Makasih Kak. Oke. Ada lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, ini kan dari price dengan sesi ya. Nanti Mbak Masnya bisa apa namanya latihan untuk variabel-variabel lain gitu ya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menghitung untuk keseluruhan variabelnya gitu ya, untuk harga dengan size, harga dengan umur, dan ukuran dengan umur gitu ya. Kalau misalnya kita anggap misalnya em, ukuran ini mempengaruhi dari umurnya untuk kita cek korelasinya saja gitu ya. Nah, nanti untuk perhitungan secara lebih cepat, mudah, dan efisien, kalau kita perhatikan rumus SXY-nya ini tuh pakai rumus covariance, covariance sampel. Jadi, kayak gini, berarti kita pakai covariance sampel, lalu kita blok aja nih variabel yang kita pakai. Berarti, misalnya yang harga sama apa size-nya. Nah, nanti langsung muncul hasilnya 133063 ya. Nah, ini sama aja nih. Tadi berapa? 133. Nah, ini kan secara penjabaran lengkapnya gitu ya, di perhitungan Excel-nya yang lengkap seperti ini. Tapi kalau misalnya apa namanya mau hitung cepat bisa pakai ini nih. Jadi kalau kita perhatikan rumusnya ini rumus kovarian sampel. Terus misalnya kita lihat lagi untuk perhitungan SX-nya, ini adalah rumus apa kira-kira? Standar deviasi ya. Ini kita pakai standar deviasi sampel.
Ya sama aja kayak tadi kita blok untuk variabel yang kita pakai. Karena kita pakainya misalnya si selling price-nya adalah X, maka kita blok untuk standar deviasi selling price-nya. Kemudian SY-nya misalnya size-nya, nah kita blok juga kayak gitu, pakai rumus standar deviasi sampel. Nah ini untuk perhitungannya jauh lebih cepat ya gitu ya dibanding dengan perhitungan sebelumnya. Tapi ini tuh membantu untuk penjabaran ketika kita menuliskan dalam bentuk manual gitu ya untuk perhitungannya. Ini bisa membantu, tapi ini secara lebih cepatnya. Jadi nanti untuk perhitungan R-nya langsung aja nih pakai yang rumus tadi SXY dibagi dengan SX kali XY-nya. Itu dapat 0,52. Nah, begitu pula misalnya dari segi harga kita korelasikan dengan umur, kita ingin melihat hubungan dari dua variabel ini juga dapat. Ini apa tadi? Kovarian sampel, ini standar deviasi sampel. Nah, ini juga sama aja nih. Nanti kita peroleh nilai koefisien korelasi dari eh, ketiga-tiganya. Nah, untuk perhitungan T-nya juga sama aja, tapi di sini kita misalnya pakainya langsung deh pakai p-value. Berarti p-value pakai T distribution untuk dua dua arah gitu ya. Jadi pakainya ini. Nah, untuk pengujiannya kalau kita perhatikan 0,05 ini kurang dari 0,05 atau lebih besar? Sama aja ya kayak sebelumnya berarti ini gagal tolak H0. Kalau misalnya ini gimana? Harga versus umur 0,2. Ini kira-kira keputusannya gimana? Yang ini. Yuk, berarti ini keputusannya apa? Gagal Kalau tolak. berarti sama aja ya gagal tolak H0 juga. Kenapa? Karena p-value-nya kan 0,2 ini lebih dari alfa, sedangkan kriterianya kan harusnya kurang dari alfa. Alfanya itu kan 0,05 ya. Berarti ini juga sama aja nih gagal tolak nol. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, kalau dilihat R-nya kan ini 0,5 ya, kalau kita secara sederhananya gitu ya. Oh, korelasinya 0,5 nih. Berarti ada korelasi dong, ada korelasi dan bisa dikatakan sedang gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan R minus 0,3, ini kira-kira korelasinya gimana? Sedang, lemah, atau kuat? Lemah. Kenapa lemah? Karena di bawah, di atas min 0,5. Iya, dan mendekati nol gitu ya. Intinya kalau misalnya korelasinya mendekati nol sesuai konsep sebelumnya, maka bisa dikatakan korelasinya lemah atau tidak ada korelasi. Nah, ini juga sama aja gitu ya. 0,4 juga sama aja. Nah, gimana kalau misalnya R-nya itu 0,8? Tapi misalnya di sini di keputusannya ini adalah gagal tolak H0. Maka itu bisa kita simpulkan seperti ini ya. Misalnya yang tadi harga eh, harga dan ukuran rumah memiliki korelasi positif sebesar 0,53 ya, seperti sebelumnya, pada taraf signifikan 5%. H0 gagal ditolak karena p-value-nya itu 0,053 lebih besar dari 0,05 sehingga nilai korelasi tersebut tidak bermakna. Jadi kalau misalnya seperti tadi ya misalnya ada korelasi positif nih sebesar 0,6 misalnya atau 0,7 tapi dia pada taraf signifikansinya itu gagal menolak H0 maka kita bisa simpulkan bahwa korelasi tersebut itu tidak bermakna gitu ya di mana rho-nya sama dengan nol. Artinya tidak terdapat korelasi linear antara kedua variabel kayak gitu ya. Ini juga sama aja nih untuk harga dengan umur dan umur dengan ukuran. Jadi kalau kita perhatikan dari ketiga-tiga korelasinya itu tidak ada yang bermakna karena dari hasil tersebut itu gagal menolak H0 semua gitu.
Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalau misal nggak ada, eh, Kak, sorry. iya. Yang terkait taraf signifikansi itu emang harus selalu 5%. Signifikansi sebenarnya ini masih menjawab. Kemarin saya juga ditanya di kelas ini juga terkait taraf signifikansi 5%. Apakah selalu 5%? Jawabannya masih seperti yang kemarin. Secara umumnya taraf signifikansinya itu masih pakai 5%. Tapi untuk analisis korelasi biasanya pasti sering menggunakan 5% gitu ya. Jarang sih sebenarnya untuk korelasi ini pakai 1%, 3%, tapi secara umumnya pasti selalu pakai 5% gitu Mas. Secara penerapan pasti selalu pakai 5%. Oke, Kak. Terima kasih. Ada yang lain nggak? Kalau misal nggak ada, hmm, sebenarnya untuk taraf signifikansi ya ini ya, terkait jawaban saya kemarin kalau masih diingat, ya sama aja sih. Kita mau pakai taraf signifikansi 1% bisa, mau 10% bisa, tapi maybe yang membedakan itu dari segi interpretasinya aja. Tapi yang paling umumnya itu paling sering dipakai ya 5% gitu ya pada implementasinya biasanya gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman udah ini ya, udah install SPSS belum ya? Gimana udah install SPSS apa belum? Oh belum. Yang lain gimana? Ini belum install SPSS karena nggak tahu install apa gimana Mas? Lagi cari cracknya. Oh, kebetulan saya juga semalam sih baru nginstal. Ini bentar ya. Saya ntar kasih ini link cracknya aja kalau kalau gitu. Soalnya saya juga pakai yang crack sih. Oke, ada yang sudah yang belum. Kalau yang sudah mungkin boleh ini ya ngikutin ya. Oh ya, di Excel tahu nggak cara ngitung ininya, scatter plotnya? Misalnya antara selling, antara price sama size-nya gitu ya. Kita buat scatter plotnya. Hmm, oke, kalau kita perhatikan ini gimana dari polanya? Non-linear, Kak. Linear ya. Tapi kalau kita perhatikan kayaknya garisnya masih ngikutin deh. Ngikutin apa namanya? Titik-titik ini, tapi agak lurus kayak gini aja nih. Iya nggak? Kebayang nggak? Coba kita pakai ini ya. Mana ya? Nah, ini nih. Kalau kita perhatikan bentuk garisnya seperti ini ya. Masih linear positif ya. Meskipun dari segi hipotesisnya ini nggak bermakna gitu ya untuk korelasinya. Kalau misalnya selling price dengan edge gimana?
insert terus all charts, kita pilih scatter ini ya. Nah, kalau ini gimana kira-kira Mas, Mbak? Terkait ininya. Polanya, pola garisnya kira-kira gimana bentuknya? Ini kira-kira bentuknya gimana? Non linear ya, Pak. Non linear, kok non linear? Apa landasan alasan kenapa menyebutkan bahwa visual scatter plotnya itu hubungannya non linear? Karena plotnya itu menyebar, nggak ngikutin garis. Nyebar ya. Tapi kalau di bayangan saya masih ini sih, masih ngikutin sih. Tapi ngikutinnya ke bawah gini nih. Kebayang nggak? Oh iya, Mm. Mm. Iya. Kalau coba kita cek ya, pakai ini. Nah, makanya nih, yang kalau kita perhatikan nih tadi, nilai koefisiennya minus kan? Kenapa minus? Mhm. Karena dia linear negatif. Kalau kita perhatikan tadi, yang ini nih korelasi negatif, maka bentuknya kayak gini. Dia semakin X-nya, kalau kita perhatikan X-nya semakin gede, Y-nya akan semakin kecil. Nah, interpretasinya kalau kita lihat sama nih di sini. Berarti age-nya umurnya yang ini ya. Umurnya 0 sampai 50, price-nya berarti 0 sampai 205 ya 250.000 ya. Nah, berarti interpretasinya adalah semakin tinggi harganya, maka umurnya gimana? Umurnya semakin rendah ya. rendah. Iya, kalau kita perhatikan sih gitu ya. Kemudian gimana kalau misalnya kita lihat size sama age-nya? Hmm, recommended dipakai scatter ini ya. Nah, kalau ini gimana nih? Ininya pola trennya. ini Acak lebih gak ya? menyebar, ya. Acak ini, Lebih Pak. Udah Lebih acak ya. ada. kalau kita perhatikan yang ketiga-tiganya, ini sih yang lebih acak ya. Tapi mungkin masih ngikutin kali ya. Coba ya. Ya. Masih ngikutin tapi secara ini jauh lebih acak gitu ya dari size of how dengan harga dengan harga itu agak jauh gitu ya. Agak lebih acak gitu ya titik-titiknya. Jadi tidak terlalu mengikuti si garis ini. Nah, oke, itu mungkin ya dari segi nanti kalau misalnya pakai visualisasi dari hubungan antar dua variabel, nah ini penting nanti untuk eksplorasi biasanya kalau kita analisis data, itu kan ada exploratory data analysis. Nah, di exploratory data analysis itu biasanya kita ngecek dulu nih korelasi dari variabel yang digunakan. Apalagi nanti kalau misalnya belajar time series ya untuk pertemuan terakhir, itu pasti kita ngecek dulu korelasi antar variabelnya gimana. Apalagi kalau data time series itu biasanya ada autokorelasi biasanya gitu ya. Nah, ini untuk penerapan dari segi penggunaan korelasinya ya. Mas Mbak yang sebelumnya belum belajar analisis korelasi gimana? Sampai sini paham nggak ya? Harapannya semoga bisa paham ya. Nah, nanti kemudian kalau misal ini kan penggunaannya di Excel gitu ya. Gimana kalau misalnya ini kita terapkan, kita cari di Excel. Kalau Excel kan biasanya, SPSS kan biasanya kita langsung ngeklik-klik aja gitu ya. Mudah, cepat, dan efisien. Nah, ini saya semalam udah ini sih. Kita buka ya. Tapi teman-teman udah pernah pakai SPSS tidak ya sebelumnya?
Sayang. Udah pernah, cuma masih versi yang lama Kak, jadi menunya kadang ada yang beda gitu. Oh gitu. Kalau yang lain gimana? Udah atau belum? Kira-kira gimana nih? Ya di kelas ini kira-kira udah pada pernah pakai SPSS belum ya? Kalau misalnya belum, kita mungkin apa mulai dari input variabel dulu gitu ya. Takutnya masih belum pada paham. Jadi kalau misalnya kita punya data nih, kayak misalnya di Excel ada data ini seperti ya. Kita copy aja kalau misalnya udah ada datanya di Excel, kemudian langsung masukin ke di SPSS-nya. Nah, untuk SPSS ini mungkin eh, bisa diulang kembali ya. Jadi datanya itu kan harusnya mulai dari indeks kedua ya sampai 15. Tapi di sini ke copy nih gara-gara si nama variabelnya naik jadi ke indeks 1. Nah, harusnya kan di yang nama variabel ini masuknya ke var 0001 gitu ya. Nah, untuk mengubahnya itu ini kita bisa ke variabel view. Kalau kita klik variabel view, di sini kita bisa ubah apa tadi ya, Mbak ya? Selling price ya. Nah, kalau kita memberikan nama di SPSS itu untuk spasi harus ada tanda apa lagi namanya? Underscore, Kak. Ya, bukan underscore gak sih? Oh iya benar-benar underscore. Terus kemudian yang kedua, jadi harus ada ini ya, tanda garis datar gitu ya sebagai spasinya, betul. Kemudian yang kedua, apa tadi ya yang kedua? Size ya, size. Terus yang ketiga apa? Umur, age. OH dan yang terakhir adalah kondisi. Nah kalau misalnya kita ngetik nih misalnya, ini kan kalau kita perhatikan huruf S besar, S kecil, bisa gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya kita mengetik misalnya nama variabelnya angka dulu 23H. Itu nggak bisa ya. Jadi di sini variabel name-nya itu karakter dulu. Bisa pakai angka tapi setelah huruf gitu ya, karakter gitu ya. Jadi kayak gitu ya untuk penulisan apa namanya? Variabel di nama variabel di SPSS. Oke, selanjutnya di selling price, size, age, dan kondisi ada tipenya di sini ya. Kalau kita perhatikan, ini kan datanya nih sebelumnya. Ini kalau ada yang kayak gini nih, misalnya ada nama variabel yang ikut, kita hapus aja, klik kanan, habis itu clear ya. Nah, nanti datanya eh, variabel apa indeks kedua tadi naik jadi ke indeks pertama. Nah, ini udah benar ya dari segi analisis nantinya. Yang tadi juga udah berubah nih. Tadi di sini var 0001 gitu ya untuk nama variabelnya kita udah ubah jadi selling price, size, age sama kondisi. Tuh. Kemudian kita lihat lagi variabel view-nya. Type-nya di sini kan string ya. Kalau kita perhatikan ini string nggak? Enggak. Bukan ya. Berarti kita ubah ini jadi apa? Numerik. Ya, numerik. Terus size-nya kita lihat size-nya gimana? Kita ubah Eh, jadi size numerik juga. coba kita numerik ya. Numerik. Oke, kita lihat data view-nya. Berarti salah ya, bukan numerik ya. Berarti kita pilih koma ya. Artinya desimal gitu ya. Karena kan untuk ukurannya tadi kalau kita perhatikan itu bentuknya desimal. Nah, karena tadi kita mengubah
jadi numerik, jadi datanya hilang nih, nggak ada. Jadi kita copy kembali ya. Nah, di Excel saya itu untuk komanya itu bentuknya kayak gini. Bentuk koma gini nih. Sedangkan di SPSS itu sebenarnya dia bentuknya titik gitu ya. Kayak gini 173,34. Ini yang sudah saya masukkan sebelumnya ya. Jadi ini aja yang saya langsung copy gitu. Kalau misalnya pakai koma yang tadi tuh nanti hasilnya akan beda. Nah, ini yang sudah saya ini ya buat jadi titik gitu ya, bukan tanda koma lagi seperti sebelumnya. Ini kita buat desimalnya jadi 2 gitu ya, seperti di Excel ini ada 2 angka di belakang koma. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka di desimal kita buat jadi 2, selebihnya 0 aja. Kalau kita perhatikan di data view, ini ya bentuknya jadi kayak gini nih. Jadi pakai titik gitu ya untuk kalau pakai apa namanya tipe data koma di SPSS. Tuh. Jadi diperhatikan nanti kalau teman-teman masukin data ke SPSS, kalau bentuknya yang kayak saya tuh sebelumnya yang ada koma-koma kayak gini diganti ya jadi bentuk titik gitu. Nah kemudian selanjutnya mau nggak dikasih label boleh, mau dikasih label apa bisa, nggak dikasih label juga nggak apa-apa. Berarti kalau kasih label mungkin ini aja ya harga misalnya di sini jadi ukuran, di sini jadi umur, di sini kondisi misalnya gitu ya. Terus value-nya non aja, missing juga non. Kolomnya ini jumlah kayaknya. Kemudian oke. Di sini measure-nya gimana? Di sini ada scale, ordinal sama nominal. Selling price kira-kira masuknya tipe data apa? Hmm, Ordinal, Kak. Why ordinal? nominal, nominal. Kalau ordinal itu kita memperhatikan urutan nggak sih? Yang ordinal yang urutan. Ordinal kan kayak itu data kategori, ya kan? Iya. Ini nih ada nih bentuknya rendah, sedang, tinggi. Berarti kita memperhatikan apa? Memperhatikan urutan dan tipe datanya adalah tipe data kategori. Kalau ordinal tuh seperti sebelumnya. Tapi kan datanya kita numeriknya itu si price-nya ini bukan ini ya, bukan kategori gitu ya. Size-nya juga bukan, S juga bukan sehingga untuk misalnya di sini tipe datanya kita pilih nominal semua ya. Berarti untuk kondisi di sini kondisi gimana? Kondisi beda sendiri nih. Ordinal. Ordinal. Hmm, kok ordinal gitu ya? Bisa sih. Udah gitu aja. Si ini juga bisa diabaikan juga apa-apa sih. Soalnya kita nggak pakai buat analisis ini. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita udah nginput datanya gitu ya. Di sini nih, di data view tadi sama variable view. Buat ngeliat dan mengatur gitu ya terkait tipe data. Kemudian tipenya, measure-nya gimana, udah. Kita selanjutnya melakukan langkah analisis. Langkah analisis itu kita bisa pilih yang bagian ini ya, analyze. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat grafik ininya ya, kalau di Excel kan tadi pakai ini nih, yang insert terus recommended chart bisa pakai scatter plot gitu ya. Nah, kalau di SPSS ini kita pilih yang mana ya? Bener gak ya? Harusnya graf gak sih? Kita kalau misalnya pilih lihat grafiknya, itu pilih di graf, habis itu legasi dialog. Nah, legasi dialognya ini ada beberapa pilihan ya. Kalau ini jadinya gimana? Milih apa? Bar, ada line, area, pie, high low, box plot. Berarti pakai ini ya, scatter ya. Kita pakai scatter. Eh, apa nih tadi? Ulang ya. Legasi, scatter, kemudian kita pilih yang mana? Simple scatter, scatter matrix, simple dot. Kira-kira pilih yang mana?
Simple scatter, Kak. Coba ya, kita pilih simple scatter dulu. Kemudian kita definisikan. Nah, Y-nya misalnya harga dipengaruhi oleh X-nya adalah ukuran misalnya. Optionnya nggak usah option. Di sini nggak ada display group defined by missing value, kan nggak ada missing value ya di data kita misalnya gitu ya. Nah, itu kita langsung aja klik OK. Nah, ini nih sama aja untuk apa namanya? em, Scatter plot ya seperti di Excel tadi ya, kalau kita perhatikan hubungannya linear. Tapi ini nih grafnya untuk per satu variabel nih, dua variabel nih, satu hubungan yang akan kita lihat gitu ya, harga dengan ukuran. Gimana kalau misalnya saya pengen ngelihat semua secara langsung? Berarti balik lagi legacy dialog, terus scatter. Ini kita pilih yang matrix scatter. Kalau kita pilih matrix scatter, nanti kalau misalnya ada tiga tadi ya tiga variabel ya, bakal ditampilkan semua hubungan masing-masing hubungannya. Lalu kita definisikan matriks variabel yang kita masukkan apa aja. Berarti harga, ukuran, sama umur. Kok nggak mau? String variable is not allowed in the list. Emang stringnya? Oh iya, batchnya belum diubah. Harusnya ini apa? Numerik ya? Betul nggak? Iya. Oke, jadi kita ubah dulu nih. Maka tadi tuh error karena kita mendefinisikan tipe data H-nya itu adalah string tadi, makanya error. Nah, kita balik lagi ke grafik, terus legasi dialognya pakai scatter, pakai matrix scatter, kita definisikan, masukkan semua, harga, ukuran, sama umur. Nah, tadi kan kalau kita perhatikan definisikan, tadi kita mendefinisikan nama variabelnya adalah selling price gitu ya. Tapi ketika kita memberikan label, yang ditampilkan adalah harga, ukuran, umur, kayak gitu ya. Nah, nanti untuk penampilan apa namanya? Labelnya itu ditampilkan di grafik biasanya. Nah, nanti ketika misalnya kita udah masukkan matriks variabelnya, coba kita lihat optionnya. Ini juga berarti sama aja ya, nggak usah milih apa-apa, nggak usah centang apa-apa. Habis itu langsung aja kita klik OK. Nah, kalau kita perhatikan nih, nah tadi kan nama variabelnya, ini close dulu aja ya, biar nggak ini. Kalau kita perhatikan nama variabelnya kan ini ya, tapi yang ditampilkan di grafik itu adalah di labelnya, karena kita sudah mendefinisikan label sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan kan tadi kalau misalnya pakai yang sederhana, itu cuman menampilkan misalnya antara satu korelasi gitu ya, harga dengan ukuran. Tapi kalau misalnya kita pakai matrix, ini menampilkan langsung dari seluruh variabel. Misalnya harga dengan ukuran berarti ini ya scatter plotnya, harga dengan ukuran berarti ini gitu ya. Tapi yang membedakan ininya misalnya jadi X, ininya jadi Y, kayak gitu aja sih. Dari segi interpretasi aja, gitu sih. Kemudian ini untuk grafik ya di SPSS. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke datanya. Nah, itu tadi untuk melihat hubungan linear atau non-linear atau hubungan linear positif atau linear negatif dalam korelasi tadi. Nah, gimana kalau misalnya saya pengen ngelihat menganalisis korelasinya? Nah, kalau kita udah masuk ke tahap analisis, itu kita bisa pilih yang bagian di sini nih, analyze. Jadi kita klik analyze, kemudian apa yang akan kita lakukan? Berarti kita kan pengen ngelihat korelasinya tuh, berarti kita pilih yang correlate. Correlate-nya berarti pakainya bivariat. Kalau parsial nanti ini kalau kita pakai regresi ya. Nanti selanjutnya pertemuan berikutnya ya, 2 pekan lagi. Kemudian kita pilih bivariat. Ini kita masukkan variabelnya harga dengan ukuran. Nah, kalau kita pengen masukin lihat dulu nih antara misalnya harga dengan ukuran bisa, berarti yang ditampilkan cuman harga dengan ukuran. Tapi kalau misalnya kita masukkan edge juga, berarti yang akan ditampilkan seperti matriks yang tadi ya, dari keseluruhan ketiga-tiganya itu bakal ditampilkan untuk
korelasinya. Nah, koefisien korelasi yang digunakan itu kita gunakan metode Pearson. Sama ya yang seperti ini. Metode Pearson rumusnya gimana? Nah, ini ya koefisien korelasi Pearson kita pakai rumus yang ini. Nanti kita masukkan Pearsonnya. Kalau kita lihat optionnya ada means and standard deviasi, ini bisa kita centang untuk melihat statistiknya gitu ya. Ada cross product deviation and covariance. Cross product deviation and covariance itu kalau tadi covariance yang rumus yang mana? Yang SXY bukan ya? Ya, oke. Berarti deviasi yang SX sama XY-nya. Nah, itu bakal ditampilkan di sini misalnya gitu ya. Kalau kita pilih centang, itu bakal ditampilkan misalnya kita klik continue, kita pakai koefisien korelasi Pearson. Kenapa koefisien korelasi Pearson? Karena kita mengasumsikan bahwa datanya itu normal gitu ya. Kalau misalnya nggak normal, asumsinya nggak normal gitu ya, bisa pakai Spearman atau kendall tahu gitu ya. Tapi karena di sini kita asumsinya bahwa datanya itu normal, maka pakainya korelasi Pearson. Habis itu tes of signifikansi. Tes of signifikansi kan tadi ini ya. Kita uji hipotesis dua sisi pakai uji T. Karena uji T berarti mana tadi ya? Pakai two tiled. Kalau two tiled berarti tadi nih uji hipotesis dua sisi, dua arah. Kalau one tiled berarti yang cuma satu arah gitu ya. Makanya kita kliknya yang two tilednya. Lalu flex significancy correlation kita langsung aja ya klik OK. Nah, untuk deskriptif statistiknya ada nih, ada mean, standar deviasi, sama N-nya. N sampelnya berapa ya yang kita pakai. Nah, untuk misalnya nih SSXY-nya, sum of square and cross product. Nah, ini yang, sorry, yang covariance-nya, covariance ya, standar. Oh ya, covariance-nya nih yang SXY-nya, 152, 133 gitu ya. Yang ini sama seperti yang perhitungan di Excel sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan signifikansi total, ini kita lihat ya, koefisien korelasinya 0,53 gitu ya. 0,53 dibulatkan. Kemudian sama aja juga untuk yang apa sih namanya? Untuk apa sih namanya ya? Signifikansi totalnya ini adalah tadi nih nilai p value-nya berarti 0,053 ya. Bener nggak sih? Ya, betul ya, 0,053 ya. Yang ini. Ini adalah kalau di SPSS dia signifikansi total itu adalah 0,053. Kalau kita lakukan pengujian hipotesis berarti ini lebih dari alfanya 0,05 sehingga kita gagal menolak H0. Koefisien korelasinya yang mana berarti ini nih yang 0,527-nya gitu. Sama aja. Nah, tapi ya korelasinya ini udah langsung ditampilkan untuk keseluruhan variabel gitu ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini atau dipahami? Gue paham Kak. Yang lain gimana? Paham nggak? Atau kalau misal butuh diulang juga nggak apa-apa kok, saya bisa ulang. Atau nanti bisa dilihat lagi ya, ini terkait rekaman Zoom-nya. Kalau misalnya masih belum paham, jadi untuk perhitungannya, percent correlation-nya kita lihat dari nilai, misalnya harga dengan ukuran ya. Harga dengan ukuran berarti korelasinya 0,527. Nah, kalau kita lakukan korelasi antara harga dengan harga, ya udah pasti satu ya. Ini nggak akan kita perhatikan karena syarat atau definisi dari korelasi adalah apa?
kita ingin melihat hubungan antar dua variabel artinya X dengan Y, bukan X dengan X gitu ya, atau Y dengan Y, atau dengan dirinya sendiri gitu. Kalau dengan dirinya sendiri udah pasti korelasinya bakal satu. Tapi kalau misalnya kita melihat harga dengan ukuran, berarti koefisien korelasinya adalah 0,53 gitu ya. Misalnya di sini ukuran dengan umur, berarti koefisien korelasinya 0,4 gitu. Nah gitu ya untuk membaca dari apa namanya hasil analisis di SPSS ini. Nah, ini juga sudah saya masukkan di sini ya untuk langkah-langkah analisisnya gimana. Untuk interpretasinya seperti ini. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya Kak, maaf. Itu terkait tugas itu ya, belum disampaikan harus ngapain. Oh, yang kemarin ya? Iya, tugas kelompoknya. Oh, oke. Mungkin bisa di ini ya. Bentar, terkait materi yang analisis korelasi ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita ini? Atau sampai sini paham ya terkait penjelasannya? Insya Allah Kak, nanti kalau nggak paham boleh tanya ya Kak. Oh ya, oke boleh. Oke ya, kalau gitu mungkin menurut saya sih mudah ya koefisien korelasi ini. Minta PPT-nya nggak ya Kak? Boleh boleh, nanti saya share ya sama Excel-nya yang udah dilakukan perhitungan ini. Kasih Kak. Oke, kemudian kalau misal ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum diselesaikan untuk materinya ini? Kalau misal udah nggak ada, semoga paham ya terkait analisis korelasi meskipun kita membahas ini lebih awal dari perkuliahan, tapi semoga dengan membahas ini nanti pada saat kuliah di pekan depan udah jauh lebih paham gitu ya untuk analisis korelasi kayak gimana. Oke, terkait tugasnya, itu kan ada ini ya yang sudah dibagikan. Yang pertama, project terkait apa namanya? Regresi berganda untuk kelompok satu, misalnya yang pertama, kemudian kelompok dua itu regresi logistik ya, dan yang ketiga adalah time series. Nah, itu nanti silahkan dibuat terkait, eh, mungkin dipahami dulu gitu ya materinya, dipahami materinya, nanti presentasinya materinya dulu disampaikan di awal gitu ya. Kemudian mencari datanya bisa dari jurnal atau dari mana saja. Kemudian dilakukan analisis menggunakan yang metode tadi. Yang pertama regresi berganda, yang kedua regresi logistik, dan yang ketiga adalah time series. Nah, untuk misalnya kelompok yang pertama nih, regresi berganda gitu ya. Untuk regresi berganda, kalau misalnya kita perhatikan data ini bisa masuk regresi berganda nggak? Bisa ya, karena ada apa, tiga Ya, variabel. variabel 1Y, Mm-mm. di rek berganda itu tandanya adalah Y-nya 1, X-nya X-nya lebih dua, dari satu. satu gitu ya, lebih dari satu berarti minimal 2 gitu X-nya. Tapi karena kita apalagi misalnya udah kerja gitu ya, harusnya X-nya agak misalnya 3 4 atau 5 gitu ya, untuk dicek kalau misalnya dari manajemen kira-kira saya pengen menjual rumah dengan harga segini, misalnya contoh yang kayak gini nih, apa aja sih variabel-variabel signifikansi yang berpengaruh, atau dilihat aja mungkin ya dari segi ilmu manajemen dengan menggunakan
analisis regresi berganda apa gitu ya yang menjadi variabel X-nya yang mempengaruhi si Y-nya gitu ya. Berarti Y-nya cuma satu aja, itu regresi berganda. Nah, kemudian yang kedua adalah regresi logistik. Regresi logistik gimana? Nah, regresi logistik itu sebenarnya terbagi lagi ada ordinal, nominal. Nah, kalau misalnya pakai regresi logistik ordinal gitu ya, berarti sorry, ordinal dengan multinomial. Kalau misalnya regresi logistik berarti gimana? Y-nya itu ada kondisi, berarti ada 0 sama 1 gitu ya. Kemudian X-nya kita pakai lebih dari 1 juga. Nah, itu untuk regresi logistik. Tipe data yang digunakan apa? Tipe data apa kira-kira? Kategori ya. Tipe data kategori. Kalau ini bisa nominal gitu ya. Nominal atau numerik gitu. Oh, bukan numerik sih. Nominal aja gitu ya. Kemudian time series. Time series gimana? Kalau time series berarti datanya berurut. Contoh data berurut berarti ada dinyatakan terkait tanggalnya gitu ya. Misalnya contohnya eh, time series itu biasanya dipakai untuk forecasting atau prediksi. Contohnya misalnya di manajemen itu misalnya saya punya data yang akan digunakan gitu ya misalnya contohnya datanya itu adalah data harga penjualan motor gitu ya contohnya aja data harga penjualan motor itu kan direkap biasanya misalnya dari hari pertama misalnya dalam 1 bulan kan misalnya 30 hari nih nah di data time series itu datanya tidak boleh ada yang kosong jadi harus lengkap gitu ya mulai dari hari pertama hari kedua hari ketiga sampai hari seterusnya. Misalnya sampai 30 hari gitu ya, hari pertama sampai 30 hari gitu. Nah, datanya itu berarti jadi Y-nya gitu kan. Datanya si Y-nya ini misalnya ini nih si penjualan motor itu. Nah, nanti kita bisa forecasting menggunakan time series. Nah, teman-teman kalau mau secara sederhananya aja bisa pakai time series univariate gitu. Time series univariate itu kayak gimana? Berarti Y-nya cuma satu. Kalau yang tadi kan kalau kita pakai regresi, regresi itu harus ada Y, harus ada X. Kalau time series itu namanya YT sebenarnya gitu ya. YT aja udah cukup, ini udah jadi time series univariate. Nah, contohnya, contoh datanya kayak misalnya gimana di sini untuk time series gitu ya, khusus time series, tanggal, di sini YT, YT-nya itu misalnya penjualan motor gitu. Nah, misalnya di tanggal 1 bulan 1 2021 gitu. Nah, ini seterusnya. Ini datanya kayak gini seterusnya gitu ya sampai misalnya 12 hari deh. Datanya misalnya di hari pertama yang terjual motor itu 12, di hari kedua 13 kayak gitu. Ini sampai terisi misalnya sampai 31 gitu ya. Ah ya dia. Intinya gitulah, intinya datanya datanya kayak gitu, dia datanya berurut gitu ya untuk time series. Nah, ini beda sama yang kayak misalnya regresi sama regresi berganda sama regresi logistik. Jadi yang pertama, silakan untuk dipahami terlebih dahulu terkait materinya. Kemudian yang kedua, silakan cari data gitu ya data atau jurnal, kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda, regresi logistik, sama time series gitu ya. Time series bisa pakai ARIMA secara sederhana kayak gitu. Itu untuk tugas proyeknya sih, Mbak. Paham nggak ya, Mbak? Gimana?
terkait tugasnya atau masih bingung ya? Atau paham atau gimana? Oke, makasih Kak. Paham ya? Ya, Ya, jadi ini ya, misalnya kelompok satu yang ini, kelompok dua regresi logistik, kelompok tiga time series. Nah, nanti silakan dipahami dulu materinya. Mungkin nanti pada presentasi bisa ditampilkan juga ya, sedikit terkait materinya itu kayak gimana. Lalu silakan mencari data, kemudian dilakukan analisis menggunakan ketiga metode ini dari masing-masing kelompok. Gitu. Jadi satu kelompok satu metode gitu ya. Nah, nanti dipresentasikan hasil analisisnya gitu. baik Kak. Oke, yang lain gimana? Paham ya? Buat referensi isi materinya ada dari buku atau kita bebas aja nyari di internet itu, Kak? Boleh bebas-bebas. Boleh cari jurnal aja, mungkin referensinya kayak gimana. Dari buku juga bisa sih. Ini di nanti saya share ya terkait referensi buku yang saya punya untuk regresi berganda, logistik sama time series. Kebetulan untuk penelitian saya sih kebanyakan yang time series sih. Gitu ya. Nah, contoh time series juga ini nih, misalnya harga saham tuh, harga saham kan atau harga emas itu kan biasanya time series ya, datanya tuh time series berurut gitu ya. Itu juga bisa dipakai buatan project ini misalnya nanti gitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misal udah nggak ada, bisa kita cukupkan ya terkait materi hari ini. Sekali lagi gimana? Apa masih ada atau cukup? Cukup Kak, insya Allah. Oke, cukup. Ya baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini. Jadi untuk pekan depan kita akan, jadi kita pindahkan gitu ya. Seharusnya hari ini mungkin kita masih membahas terkait teknik sampling. Jadi pekan depan kita mungkin bahas kembali terkait teknik sampling, tapi khususnya untuk non probability-nya. eh untuk materi hari ini, semoga teman-teman sekalian bisa menangkap ya dan memahami terkait apa yang sudah kita bahas hari ini dan semoga bisa dimengerti gitu ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sekian dari saya. Mohon dan lebihnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Kak. Almarhum.